Rasulullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, kepada para ulama, kepada para al-anbiya, para ulama, para siddiq, para pejuang, para syuhada, orang-orang soleh, khususnya al-musannif hadzal kitab, yaitu Hadratus Syekh Jalaluddin Asyuti rahimahullahu taala, wa ala hadhihi niyyah as-shalihah al-Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurulillah wa la hawla wa la quwata illa billah wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdillah. Alhamdulillah, puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmat dan karunia-Nya, utamanya karunia kita semuanya dijadikan Islam oleh Allah, dan pada bulan ini kita melaksanakan puasa wajib di bulan Ramadan. Mudah-mudahan segala amal ibadah kita, terutama puasa kita, mudah-mudahan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Salawat dan salam semoga selalu terlimpah curahkan kepada junjungan kita Rasulullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, seorang hamba Allah yang sangat mencintai kedamaian, yang sangat mencintai ketawaduan, yang sangat mencintai segala sesuatu yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita semuanya dibimbing oleh Allah untuk bisa menjadikan Rasulullah sebagai suri tauladan, utamanya dalam hal-hal yang sifatnya penghambaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan pada kesempatan kali ini kita akan meneruskan ngaji kitab Lubabul Hadis yang ditulis oleh Hadratus Syekh Jalaluddin Asyuti rahimahullahu taala. Mudah-mudahan apa yang kita ngajikan ini bermanfaat untuk diri kita, bermanfaat juga untuk orang lain, dan bermanfaat untuk orang-orang yang mengikuti ngaji ini. Baik mubashir secara langsung sekarang ataupun melalui rekaman-rekaman yang sudah berjalan. Sekarang kita sudah sampai pada bab yang ke-15, Al-Babul Khamis Asyar. Ini saya share dulu ya. Al-Babul Khamis Asyar, bab yang ke-15, fi fadilatis sunani, yaitu bab tentang keutamaan sholat sunnah. Bab tentang keutamaan sholat sunnah. Meskipun di sini nanti hadis-hadisnya tidak semua sholat sunnah dimasukkan ya, tetapi oleh musonifnya hanya dipilihkan 10 hadis saja. Maksudnya adalah nawafilus sholat, artinya adalah sholat-sholat yang disunahkan selain sholat fardu. Kalau kemarin pembahasan kita tentang sholat fardu, maka sekarang pembahasan kita adalah tentang sholat sunnah. Di antara hikmah Allah Subhanahu wa taala atau Rasulullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam mensyariatkan sholat sunnah, antara lain adalah untuk menyempurnakan sholat-sholat fardu kita. Sebab ada di dalam hadis yang lain, nanti ketika di yaumil qiyamah, manusia itu dibangkitkan ketika sholatnya dihisab oleh Allah. Kemudian ketika dijumpai di dalam sholat-sholat wajibnya itu ada kekurangan, maka Allah Subhanahu wa taala meminta kepada malaikat untuk membukakan apakah dia melakukan sholat-sholat sunnah. Jika melakukan, maka sholat sunnah itu bisa menembel
sholat wajib, bisa menyempurnakan sholat wajib. Itu diantara fungsi sholat sunnah, diantara hikmahnya, diantara kebaikannya sholat sunnah. Selain juga sholat sunnah itu mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagaimana yang ada dalam hadis qudsi, bahwa Allah itu mewajibkan kita, Allah itu sangat suka didekati dengan amal-amal yang wajib. Sehingga apa? Sehingga Allah itu menjadi suka. Dan Allah semakin mencintai kalau seorang hamba itu mau mendekat kepadanya dengan amalan-amalan sunnah. Dengan amalan-amalan sunnah. Jadi kalau kepingin dicintai oleh Allah ya sebagaimana para aulia ya. Jadi walinya Allah di dalam hadis itu mendekati Allah dengan amalan-amalan wajib, kemudian ditambah dengan amalan-amalan sunnah. Hatta uhibbahu, sehingga aku itu mencintainya. Wa idza ahbabtuhu, ketika aku mencintainya, maka semuanya akan dibimbing oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika berbicara akan dibimbing oleh Allah, ketika melihat akan dibimbing oleh Allah, ketika mendengar akan dibimbing oleh Allah. Begitu yang ada dalam hadis qudsi. Oke, sekarang kita mulai ya. Mudah-mudahan ini bermanfaat. Sekali lagi, mudah-mudahan menjadi ilmu yang manfaat, barokah fitini wa dunya wal akhirah. Bismillahirrahmanirrahim. Hadis yang pertama, qala an-nabi, qala bersabda an-nabi, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Man barang siapa sholat, yang melakukan sholat fil yaumi wal lailati, di dalam satu hari satu malam, siang hari dan malam hari, 24 jam. Sholat sunnah isnatai asyrota rok'atan. 12 rokaat. Jadi siapa yang mau, yang melaksanakan sholat sunnah 12 rokaat tatawuan, yaitu sholat sunnah tatawuan, artinya tatawu itu ya mustahab, yang disunahkan, sunnah. Jadi muradif, sinonim dengan sunnah, ya tatawu, mustahab dan sebagainya. Jadi siapa yang mau menjalankan sholat sunnah 12 rakaat sehari semalam, 12 rakaat sholat sunnah, bana maka akan membangunkan Allah lahu untuknya baitan, rumah fil jannati, di surga. Jadi barang siapa yang mengerjakan sholat sunnah sehari semalam itu sebanyak 12 rakaat, maka Allah akan mendirikan baginya rumah di dalam surga. Hadis ini sahih, diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Imam Muslim, Abu Dawud, Nasai, Ibnu Majah, dan perawi pertamanya adalah Ummi Habibah. Ummi Habibah itu salah satu dari istri-istri Rasulullah Muhammad SAW. Jadi hadis ini yang meriwayatkan adalah garwanya Rasulullah, yaitu Ummi Habibah. Jadi siapa, dawuhnya Kanjeng Nabi, siapa yang mau sholat sunnah sehari semalam, paling tidak itu 12 rakaat, maka Allah akan membangunkan untuknya rumah di surga. Kemudian oleh Ibnu Hajar al-Asqalani di dalam kitabnya Bulughul Maram, dan juga oleh Imam Tirmizi dijelaskan 12 sholat sunnah ini adalah arba'an qabla zuhri, yaitu 4 rakaat sebelum sholat zuhur. Kemudian rakaataini ba'daha, 2 rakaat setelah sholat zuhur. Wa rakaataini ba'dal maghrib, kemudian 2 rakaat setelah sholat maghrib. Wa rakaataini ba'dal isya, kemudian 2 rakaat setelah sholat isya. Wa rakaataini qabla sholatil fajri, dan 2 rakaat sebelum sholat subuh. Intaha, selesai. Jadi yang dimaksud 12 rakaat di sini adalah tadi 4 rakaat sebelum sholat zuhur, 2 rakaat setelah sholat zuhur, 2 rakaat setelah sholat maghrib, 2 rakaat setelah sholat isya, dan 2 rakaat sebelum fajar. Intinya adalah 12 rakaat ini adalah dari qobliyah dan ba'diyah. Itu yang paling mudah ya. Jadi yang mau qobliyah sama ba'diyah ini secara tidak langsungnya seperti itu, yang tersirat ya, yang tersirat. Yang tersurat ya 12 sholat sunnah, 12 rakaat sholat sunnah itu yang tersurat. Yang dimaksud dengan 12 rakaat itu
sesuai dengan penjelasan dari ulama-ulama hadis dan juga diperkuat oleh Imam Nasai dalam hadis yang lain yang dijelaskan oleh Ummi Habibah bahwa 12 rakaat di sini adalah sholat sunnah qobliyah sama ba'diyah. Mudah-mudahan setelah ngaji ini kita mau belajar ya, belajar mengamalkan qobliyah sama ba'diyah kalau bisa ya. Jadi iman-iman sebelum sholat zuhur kita sholat dulu ya minimal 2 rakaat lah. Kalau tidak bisa 4 rakaat, kemudian juga setelahnya kita sholat sunnah. Jadi kalau bisa sholat sunnah qobliyah sama ba'diyah kita perhatikan ya. Mudah-mudahan dengan mengerjakan hal itu menjadikan Allah ridho. Kemudian karena Allah ridho maka kita akan diberi kenikmatan-kenikmatan di akhirat nanti. Salah satu di antara kenikmatannya adalah kita dibuatkan rumah di dalam surga. Meskipun ada kenikmatan yang lebih tinggi lagi, yaitu berjumpa dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kita kerjakan sholat-sholat sunnah, kita belajar, kita berusaha mengerjakan sholat-sholat sunnah, utamanya adalah qobliyah sama ba'diyah yang tadi sudah saya jelaskan. Jadi 12 sholat sunnah di dalam hadis ini menurut keterangannya Ibnu Hajar al-Asqalani dan juga Tirmidzi yang tadi sudah saya jelaskan ya. Jadi ada qobliyah sama ba'diyah. Kemudian hadis yang kedua, waqala sallallahu alaihi wasallam. Waqala dan bersabda sallallahu alaihi wasallam yaitu Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Man barang siapa sholat yang sholat qoblal fajri sebelum subuh, sebelum fajar, sebelum subuh, rakaataini 2 rakaat, wa qobla zuhri dan sebelum sholat zuhur arba'an 4 rakaat, wa ba'daha dan setelah sholat zuhur arba'an 4 rakaat juga, wa arba'an dan 4 rakaat qoblal asri sebelum sholat asar, dakhalal jannah. Dakhala maka ia Allah akan memasukkan atau ia akan masuk ke surga. Dakhala maka akan masuk surga. Ini motivasi untuk kita semuanya agar betul-betul tidak hanya ya kalau bisa tidak hanya melakukan amal-amal yang diwajibkan oleh Allah, kalau bisa tidak hanya melakukan sholat-sholat yang diwajibkan oleh Allah, tetapi juga menambah khususnya qobliyah dan ba'diyah. Biasanya kalau qobliyah sama ba'diyah kan ringan ya karena apa? Karena ngetut bureni dengan sholat wajib. Ya, jadi tidak mustakil tetapi ada pendahuluannya, ada setelahnya. Jadi insya Allah sholat qobliyah ba'diyah ini lebih ringan dibanding dengan sholat-sholat sunnah yang lain. Ya, karena dia misalnya sebelum dan setelah sholat fardu. Jadi kalau bisa kita belajar, kita berusaha untuk menjalankan sholat-sholat sunnah ini sebagai tambahan sholat wajib kita yang barangkali di dalam sholat wajib itu banyak kekurangannya ya, banyak kekurangannya mungkin. Maka bisa ditambal dengan sholat-sholat sunnah ini. Dan ini dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang tadi sudah saya jelaskan. Jadi ini dijelaskan seperti itu. Barang siapa yang sholat sunnah sebelum fajar atau qobliyah subuh sebanyak 2 rakaat, kemudian sebelum zuhur 4 rakaat, sesudah zuhur 4 rakaat, dan 4 rakaat sebelum sholat asar, maka dakhalal jannah, ia akan masuk ke dalam surga, akan dimasukkan surga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, karena surga itu milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, bisa jadi Allah ridho, kemudian karena Allah ridho maka dosa-dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala karena taat Rasul, karena mengikuti Rasulullah Muhammad Shallallahu alaihi wasallam, karena tawadhu kepada Rasulullah. Ya, Allah Maha Kuasa untuk menghapus dosa-dosanya sehingga dia langsung masuk surga melalui meskipun ya dengan menjalankan sholat qobliyah sama ba'diyah ini. Dan Allah itu Masya Allah sayang sekali kepada kita. Dalam hadis yang lain disebutkan, andai kata ada seorang ibu tuh yang menyayangi anaknya, maka Allah tuh lebih sayang kepada hambanya melebihi sayangnya ibu kepada anaknya tersebut. Makanya kita jalankan semampu kita, sebisa kita. Mudah-mudahan dengan menjalankan dengan diniat
tawadhu kepada Allah, tawadhu kepada Rasulullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, menjadikan Allah ridho, kemudian kita betul-betul dimasukkan ke dalam surga dan tidak merasakan api neraka. Amin Allahumma amin. Hadis yang ketiga, ini hadisnya sahih, diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam sahihnya. Hadis yang ketiga, waqala sallallahu alaihi wasallam, waqala dan bersabda sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man barang siapa sholat yang sholat qabla zuhri, sebelum sholat zuhur, arba'an 4 rakaat, karena maka ia akan mendapatkan pahala ka'adli raqabatin, seperti memerdekakan budak atau seperti menebus seorang budak kemudian dimerdekakan min Bani Ismail, di mana budak itu dari Bani Ismail. Ya, padahal Bani Ismail itu ya anak keturunannya Nabi Ismail, anak keturunannya Nabi Ismail. Ya, anak keturunannya Nabi Ismail, sama dengan memerdekakan budak dari keturunannya Nabi Ismail. Ini menunjukkan betapa besarnya pahala tersebut. Ya, betapa besarnya. Sampai-sampai di sini disebutkan oleh Kanjeng Nabi, siapa yang sholat sebelum zuhur 4 rakaat. Ya, sebelum zuhur 4 rakaat, setelah kita melakukan sholat qobliyah zuhur 4 rakaat, baru kita menjalankan sholat zuhur 4 rakaat juga. Melaksanakan sholat zuhur 4 rakaat saja, maka ia akan mendapatkan pahala seperti pahalanya orang yang membebaskan seorang budak dari Bani Ismail. Ini menunjukkan betapa inginnya Rasulullah itu agar kita semuanya ini menjalankan sholat sunnah, qobliyah, ba'diyah. Mulai dari hadis pertama, hadis kedua, hadis ketiga ini menjelaskan tentang sholat-sholat qobliyah sama ba'diyah. Itu juga dengan hadis-hadis yang lain nanti. Ini betapa pentingnya sholat qobliyah sama ba'diyah. Ya, ringan tetapi kadang-kadang jarang dilakukan. Kadang-kadang ya, kadang-kadang banyak orang yang malas mengerjakan. Padahal ini sebenarnya ringan, tetapi andai kata kita jalankan pahalanya luar biasa. Apalagi kalau diniati tawadhu, diniati merendahkan diri di hadapan Allah, merendahkan diri di hadapan Rasulullah, mentaati Allah, mentaati Rasulullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Makanya sesibuk apapun, mari kita belajar dan berusaha menjalankan, ya, berusaha menjalankan sebaik-baiknya. Ini menunjukkan betapa memang betul-betul keutamaannya luar biasa, ya. Jadi sholat sunnah yang senantiasa dijalankan oleh Rasulullah Muhammad SAW. Dan Rasulullah itu selalu menjalankan sholat sunnah qobliyah sama ba'diyah. Rasulullah Muhammad SAW, kecuali habis asar, ya. Kalau habis asar itu haram, nggak boleh melakukan sholat sunnah. Jadi yang diharamkan oleh Allah itu sholat setelah asar, sholat setelah subuh juga haram, tidak boleh, tidak ada. Jadi sholat setelah asar nggak boleh, yang kedua sholat setelah subuh nggak boleh, kemudian yang ketiga sholat ketika matahari berada di tengah-tengah, ketika mau masuk sholat zuhur, itu juga nggak boleh. Jadi ada 3 waktu yang diharamkan kita untuk melakukan sholat. Apa itu? Setelah sholat asar, setelah sholat subuh, dan ketika matahari sebelum tergelincir atau pas berada di tengah-tengah, itu kita diharamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui Rasulnya melaksanakan sholat-sholat sunnah. Tapi kalau sholat wajib, misalnya qadha, ya tidak apa-apa kalau sholat wajib. Misalnya qadha atau jamak, ya nggak apa-apa. Tapi diutamakan, kalau qadha itu diutamakan melakukan yang diqadha'i dulu, baru sholat dia pada waktu itu. Misalnya kita tadi itu lupa, ya, misalnya lupa saking sibuk bekerja sampai lupa, misalnya nggak sholat zuhur, tahu-tahu sudah adzan asar, saya belum sholat zuhur, misalnya, ya. Maka ketika sholat zuhur lebih baik ditaruh sebelum sholat asar, jangan ditaruh setelah sholat asar, lebih baik. Tapi andai kata ditaruh di setelah sholat asar, ya tidak apa-apa. Tetapi lebih baik, sekali lagi, lebih baik ditaruh di sebelum sholat asar. Jadi sebelum sholat asar kita sholat zuhur qadha dulu, baru setelah itu kita sholat asar. Begitu juga dengan subuh.
kalau mau qadha kalau bisa jangan setelah sholat subuh tapi sebelum sholat subuh. Meskipun andai kata kita qadha setelah subuh juga tidak apa-apa karena hal itu adalah kewajiban. Sholat qadha adalah kewajiban. Itu ya. Jadi kalau sholat sunnah tidak boleh haram. Nggak boleh sholat sunnah ba'dal asr wa ba'da subahi dan ketika matahari berada di istiwa atau berada di tengah-tengah. Kemudian hadis yang keempat, waqala sallallahu alaihi wasallam, waqala dan Rasulullah bersabda, man barang siapa sholat yang melakukan sholat rokaat ini 2 rakaat, siapa yang mau melaksanakan sholat sunnah 2 rakaat, fi kholain, artinya fi kholain itu di tempat yang sunyi, yang sepi, yang tidak dilihat oleh manusia. Jadi khola itu sunyi atau sepi. Siapa yang mau sholat sunnah sebanyak 2 rakaat di tempat yang sepi, la yarohu. La yarohu, tidak ada yang melihatnya illallah, kecuali Allah. Jadi tidak dilihat oleh manusia. Tetapi hanya dilihat illallah, kecuali Gusti Allah. Wal malaikatu, dan dilihat oleh malaikat, karena Allah pasti melihat. Malaikat juga pasti melihat. Karena di depan kita ada malaikat yang menjaga kita. Di belakang kita ada malaikat yang menjaga kita. Di samping kanan ada malaikat yang menjaga kita. Di samping kiri juga ada malaikat yang menjaga kita. Sebagaimana di dalam ayat yang lain disebutkan. Malaikat hafadhuh yang menjaga kita semuanya. Ada yang mengatakan malaikat raqib sama atid yang mencatat segala amal kita. Jadi kita semuanya ini melakukan apa saja selalu dipantau oleh malaikat-malaikatnya Allah. Yang ditugasi untuk melihat kita. Yang ditugasi untuk mencatat segala amal perbuatan kita. Tidak luput sedikit pun apa yang kita kerjakan, semuanya ditulis oleh malaikat-malaikat itu. Dan nanti akan diberikan catatan itu kepada kita ketika hari kiamat datang. Ini. Jadi ketika ada orang mau melakukan sholat sunnah 2 rakaat saja, nggak usah banyak-banyak, 2 rakaat saja dalam hadis ini. La yarohu, tidak ada yang melihatnya, illallah, kecuali Allah, karena Allah pasti melihat. Wal malaikatu, dan malaikatnya, karena malaikat juga pasti melihat. Ya termasuk selain 2 ini ya, dikiaskan dengan 2 ini ya, misalnya jin ya, kalau ada yang melihat misalnya, maka kutiba, ditetapkan lahu untuknya baro'atun, apa? Terbebas minanar, dari api neraka. Ini betapa Rasulullah, betapa Allah Subhanahu wa taala, betapa Rasulullah itu ya sangat menyukai keikhlasan. Karena dari hadis ini bisa diambil kesimpulan pemahaman ya kalau tidak dilihat oleh manusia ya insya Allah akan diberi ikhlas. Sebab kadang-kadang orang itu ketika sholat di hadapan manusia kadang-kadang ikhlasnya itu bisa berkurang atau bahkan kadang-kadang hilang. Tapi ketika dia itu sholat sendiri tidak ada yang melihat, insya Allah akan diberi khusyuk oleh Allah Subhanahu wa taala dan lebih ikhlas dibanding dengan sholat yang berada di hadapan manusia itu. Jadi hanya dilihat oleh Allah, hanya dilihat oleh malaikatnya. Manusia semuanya tidak melihat. Misalnya ya fil khola'i. Maka dawuhnya Rasulullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, dia akan dicatat oleh Allah Subhanahu Wa Taala baro'atun minanar, terbebas dari api neraka. Sebab apa? Terkadang kita bisa sholat sampai nangis tuh kadang-kadang ketika kita sendirian. Ya, bukan nangis dibuat-buat ya, bukan nangis dibuat, tapi betul-betul nangis yang keluar dari lubuk hati karena mungkin kita saking khusyuknya, kemudian mengingat betapa banyaknya dosa-dosa kita, betapa banyaknya kesalahan kita, atau pernah mungkin suatu ketika pernah menyakiti orang tua, pernah menyakiti tetangga, pernah menyakiti siapa saja, kemudian ketika sholat itu ingat dan minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala yang menjadikan matanya bercucuran. Ini juga sangat bagus sekali. Ketika dilakukan sendiri tidak ada yang melihat kecuali Allah Subhanahu wa taala. Kadang-kadang memang belajar ikhlas itu seperti itu, belajar ikhlas kadang-kadang. Jadi amal yang enggak usah diketahui oleh orang lain. Cukup Allah yang tahu, cukup malaikat-malaikatnya yang tahu. Makanya di sini disebutkan man shalla rakaataini, siapa yang sholat 2 rakaat fi kholain, dalam di tempat yang sunyi, di tempat yang sepi, la yarohu, yang tidak ada yang melihat dia,
illallah, kecuali Gusti Allah, wal malaikat dan malaikatnya, kutiba lahu bara'atun minar. Dia akan dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai orang yang terbebas dari api neraka. Ini ya, dan nikmat itu kalau sholat tidak dilihat oleh manusia itu memang nikmat. Tapi kadang-kadang ya illa al maktubah. Kalau Ustadz itu kalau mau sholat sendiri kadang-kadang kalau ingat hadisnya Nabi ya, kadang-kadang illa al maktubah, kecuali sholat yang wajib. Kalau sholat yang wajib itu ya lebih baiknya dilakukan secara berjamaah di masjid. Ya otomatis kalau dilakukan berjamaah di masjid ya dilihat oleh manusia, itu otomatis. Tapi memang itu kalau sholat wajib memang ya lebih baik di masjid, lebih baik bukan hanya di masjid ya, pokoknya lebih baik dilakukan secara berjamaah. Tapi kalau sholat sunnah ya lebih baik sendiri tadi. Ini termasuk ini ya. Jadi siapa yang melakukan sholat sunnah 2 rakaat di tempat yang sepi yang tidak dilihat oleh manusia kecuali Allah yang melihatnya, malaikat yang melihatnya, maka dia dicatat oleh Allah terbebas dari api neraka. Hadis ini diriwayatkan oleh Ibnu Asakir dari sahabat Jabir. Kemudian hadis yang kelima, waqala sallallahu alaihi wasallam, waqala dan bersabda sallallahu alaihi wasallam Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ma min abdin, tidaklah ada dari seorang hamba yusolli sholat fi baitin, di rumah muzlimin yang gelap, di rumah yang gelap, maksudnya ya gelap di sini ya tidak diterangi lampu ya. Kalau diterangi lampu kan kelihatan manusia ya. Kadang-kadang dengan gelap-gelap seperti itu kadang-kadang itu menambah khusyuk. Kadang-kadang ya. Tapi kadang-kadang juga ada yang sholatnya itu kalau nggak terang nggak khusyuk. Ada juga yang dengan mematikan lampu itu sholatnya kadang-kadang juga bisa khusyuk. Teringat di alam kubur, teringat dan lain sebagainya lah. Gelap gulita itu kadang-kadang juga suatu ketika kadang-kadang kita merasakan nikmat ketika sholat dalam keadaan seperti ini. Jadi dalam hadisnya Nabi ini Rasulullah bersabda, ma min abdin, tidaklah ada seorang hamba yusolli yang sholat fi baitin mudlimin, yaitu di rumah yang gelap, birukuin, dengan rukuk tamin yang sempurna, rukuk yang sempurna, betul-betul sempurna rukuknya, ya sempurna betul. Bukan hanya di lisan, kalau bisa disempurnakan dengan hati. Hati juga ikut rukuk, pikiran juga ikut rukuk. Subhana rabbiyal azimi wa bihamdi, dinikmati sambil merasa betul-betul diawasi oleh Allah. Belajar ihsan, anta budullaha ka'annaka tarah fa illam takun tarah fa innahu yarah. Seakan-akan engkau melihat Allah. Kalau tidak bisa, yakini kamu sedang dilihat oleh Allah. Jadi rukuk sambil muraqabah, merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala, menerapkan ihsan, merasa diawasi oleh Allah, kemudian kita rukuk, kita bungkukkan tubuh kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala sambil mensucikannya. Subhana rabbiyal azimi wa bihamdi. Maha suci Allah, Tuhanku yang maha agung dan segala puji baginya. Itu artinya subhana rabbiyal azimi wa bihamdi. Kita resapi dan lain sebagainya. Itu namanya biruku entamin. Kalau bisa dibaca 3 kali ya, sambil diresapi maknanya, sambil belajar ihsan. Wa sujudin tamin, dan juga dengan sujud yang tamin sempurna. Begitu juga kita sujud sempurna, kita menyembah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Diri kita merasa kecil sekali, diri kita merasa hina sekali di hadapan Allah, diri kita merasa lemah sekali di hadapan Allah. Kita taruh dahi kita di tanah, kita taruh hati kita, kita hadapkan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan penuh kerendahan, dengan penuh kefakiran. Kita butuh pertolongannya Gusti Allah, kita butuh petunjuknya Gusti Allah, kita butuh ampunannya Gusti Allah, kita butuh belas kasihannya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita sucikan Allah sesuci-sucinya. Kita sujud, ya kita sujud. Illah, kecuali wajibat, wajib lahu baginya al jannah, surga, bila hisabin, tanpa hisab. Amin Allahumma amin. Amin Allahumma amin. Bila hisabin, tanpa hisab. Illa, kecuali wajibat, wajib lahu untuknya al jannah, surga. Mudah-mudahan setelah ini kita belajar sholat ya, sholat yang khusyuk, yang hudurul qalbi, ya, yang hudurul qalbi,
Ya biasanya hudurul qalbi itu ya kadang-kadang suasana itu mempengaruhi. Kalau suasana rame itu kadang-kadang nggak bisa hudurul qalbi. Ya suasana rame apalagi ada musik sulit untuk hudurul qalbi ya. Mau hudurul qalbi iling musik ya. Telinganya mendengar musik atau misalnya banyak orang berlalu lalang juga sulit untuk hudurul qalbi karena matanya itu melihat orang yang berlalu lalang. Makanya banyak orang itu berusaha agar bisa khusyuk itu. Ada yang berusaha itu di tempat sujudnya dikasih kain putih semuanya ya biar tidak ngelamun. Ada juga yang berusaha seperti itu ya. Ya bagus-bagus saja lah. Intinya adalah berusaha bagaimana kita bisa khudurul qalbi, bisa khusyuk sehingga kita belajar banyak ingat Allah Subhanahu wa taala. Sampai di sini disebutkan fi baitin mudlimin. Sebenarnya itu konteksnya itu bukan hanya rumah yang gelap ya. Sebenarnya itu ya gak pengen didelok oleh manusia lah, ibaratnya seperti itu. Kemudian menambah hati kita tuh khusyuk kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga di sini menggunakan bahasa biruku entamin dengan rukuk yang sempurna, betul-betul sempurna rukuknya. Ya, sempurna rukuknya, sujudnya sempurna. Sambil muraqabah, sambil ihsan, sambil meresapi dan lain sebagainya. Illa kecuali wajabat lahul jannah. Wajib baginya surga. Bila hisabin tanpa hisab. Amin Allahumma amin. Ini yang kita harapkan. Kalau dihisab masuk surga tanpa hisab itu enak ya, enak masuk surga tanpa hisab. Ibaratnya itu lulus ujian tanpa ada ujian, ibaratnya seperti itu ya, tanpa dikoreksi. Ya ujian ada tapi tanpa dikoreksi. Kan enak. Misalnya ada daftar PNS gitu, ya ikut ujian tapi tanpa dikoreksi langsung lulus. Kan enak ya. Kalau dikoreksi belum tentu lolos itu kalau dikoreksi. Kalau kita dihisab oleh Allah, Masya Allah, sudah hisab itu lama sekali. Belum lagi nanti kalau dihisab itu satu-satu ditanya. Mata satu-satu dikoreksi oleh Allah. Catatan dibukakan. Apa enggak belain kita ya kalau dengan hisab itu. Makanya kita sangat berharap pada Allah Subhanahu wa taala ya ini, masuk surga bila hisabin, tanpa hisab. Salah satunya ya ini, dawuhnya Rasulullah Muhammad SAW. Belajar untuk sholat yang khusyuk dengan rukuk yang sempurna, dengan sujud yang sempurna. Tetapi kalau kadang ada orang itu ya sholat di tempat gelap malah justru nggak bisa khusyuk sama sekali. Ya berarti ya jangan di tempat yang gelap, ya tempat yang terang. Seperti Ustadz ini nggak bisa kalau di gelap itu malah nggak bisa khusyuk sama sekali. Justru khusyuk ketika melihat tempat sujud itu malah bisa khusyuk, ya bisa khusyuk dan lain sebagainya. Intinya adalah biruku entamin wasujudin tamin, kemudian hudurul kolbi, ya intinya ada itu hudurul kolbi, dia tidak terganggu dengan lingkungan, tidak terganggu dengan apapun, bisa menghadirkan hati seakan-akan kita dilihat oleh Allah. Kalau tidak bisa seakan-akan kita melihat Allah, kalau tidak bisa yakini kita sedang dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala. Bukan hanya lahir kita yang dilihat oleh Allah, isi hati kita juga dilihat oleh Allah. Pikiran kita juga dilihat oleh Allah. Bahkan Allah mengetahui gerak-gerik kamu ketika sholat. Begitu di dalam ayat Al-Quran. Ketika sujud, ketika ruku, perpindahan gerakan semuanya dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadis yang keenam, waqala sallallahu alaihi wasallam. Waqala dan bersabda sallallahu alaihi wasallam Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Man barang siapa sholat yang sholat arba'a rokaatin 4 rokaat. Siapa yang mengerjakan sholat sunnah 4 rokaat. Bihaitsu la tarahunnas. Sekiranya manusia itu tidak melihatnya. Ya, sekiranya manusia itu tidak mengetahuinya. Jadi betul-betul disirikan. Dirahasiakan. Sehingga kadang-kadang ada orang itu yang menyangka tidak sholat, padahal ya sholat. Tetapi ya itulah disirikan. Banyak ya orang-orang yang makomnya itu seperti ini. Jadi kalau sholat tuh nggak pernah ditampakkan, sehingga orang melihatnya nggak pernah sholat. Padahal ya sholat, tapi sholatnya itu disembunyikan, disirikan. Ya, karena memang merasakan nikmat diberi oleh Allah kenikmatan ketika melakukan sholat yang tidak mau dilihat oleh manusia. Di sini disebutkan man barang siapa sholat yang sholat arba'a rokaatin 4 rokaat bihaitsu la tarahunas, di mana manusia itu tidak ada yang melihatnya, faqad bari'a minan nifaq, maka dia telah terbebas dari sifat munafik.
Yang tadi terbebas dari api neraka, yang ini terbebas dari sifat munafik. Sebenarnya dua hadis ini sinkron sebenarnya. Ya orang kalau tidak munafik ya pasti surga, pasti nggak akan disiksa oleh Allah. Ya, kalau tidak munafik, misalnya ya. Wal kufri dan juga kekafiran akan dibebaskan oleh Allah dari sifat kufur. Baik kufur nikmat, kufur itu kan banyak ya. Ada kafir itu ada kafir besar, ada kafir kecil. Kafir besar itu ya tidak mengakui Allah, tidak mengakui Rasulullah, tidak mengakui akhirat, itu kafir besar. Ya kafir kecil itu ya seperti riya, itu kufur kecil itu. Riya, ujub, sum'ah, termasuk kufur nikmat. Diberi nikmat oleh Allah tapi lupa yang memberi. Lupa sedekah, lupa tidak dizakatkan, itu namanya juga kufur nikmat. Ya kufur nikmat. Ini kufur kecil. Makanya siapa yang mau sholat, kemudian 4 rakaat, kemudian di tempat yang tidak diketahui oleh manusia, maka dia akan dibebaskan oleh Allah dari sifat munafik. Ya, dari sifat munafik. Yang tadi ayat-ayatnya sudah dibacakan oleh Mas Agung. Tadi ayat-ayat munafik ya. Seperti kilat. Jadi kilat tuh kalau ada kilat dia bisa melihat berjalan. Setelah itu tidak ada lagi karena kilat kan hanya sesekali saja. Orang munafik juga seperti itu, hanya sekali saja. Sesekali biar gitu hidayah datang langsung mau wompeng terawih. Setelah itu balas terawih bahkan meninggal puasa dan lain sebagainya. Nauzubillah tsumma nauzubillah ya. Ini orang-orang munafik itu. Tandanya tuh malas sholat dan lain sebagainya. Termasuk jika berjanji tidak tepati, jangan ngomong, suka bohong dan lain sebagainya. Tanda-tanda munafik. Apalagi di Al-Quran tadi sudah jelas sekali yang dibacakan oleh Mas Agung tadi ya. Ya, mereka kalau diingatkan janganlah kamu berbuat kerusakan. Mereka mengatakan kami tidak berbuat kerusakan, kami itu memperbaiki. Padahal saja ini bukan memperbaiki tapi malah merusak. Itulah orang-orang munafik. Ya, summun bukmun omyun. Mereka buta, mereka tuli, mereka bisu. Ya, mereka buta, tidak melihat keagungannya Gusti Allah. Hati mereka yang buta, bukan matanya yang buta, tapi mata hati yang buta. Telinga hati yang buta, mulut hati yang buta. Itu sumum bukmun omyun. Ini sifat orang-orang munafik. Siapa yang mau melaksanakan 4 rakaat di tempat yang tidak dilihat oleh manusia, manusia tidak melihatnya, maka dia akan dibebaskan oleh Allah dari sifat nifak ini. Wal kufri dan juga sifat kekafiran yang tertutup dari Allah, itu namanya kafir. Orang yang tertutup dari Allah Subhanahu wa taala. Wal bid'ah dan juga dari sesuatu yang sifatnya itu bid'ah. Bid'ah itu amalan-amalan yang tidak pernah dilakukan oleh Rasulullah tetapi dia bertentangan dengan Al-Qur'an sama hadis. Itu namanya bid'ah. Ya, bid'ah itu ada 2 ya, ada bid'ah hasanah sama bid'ah sayyi'ah atau dalam istilahnya Hadratus Syekh Imam Syafi'i ada bid'ah mahmudah, ada bid'ah mazmumah. Kalau mahmudah itu bid'ah yang selaras dengan Al-Qur'an, selaras dengan hadis, itu namanya bid'ah mahmudah. Ada yang bid'ah mazmumah, yaitu bid'ah yang bertentangan dengan Al-Qur'an sama hadis, itu namanya bid'ah mazmumah. Keterangannya Hadratus Syekh Imam Syafi'i seperti itu. Ya, bid'ah di sini maksudnya adalah bid'ah yang sayyi'ah atau bid'ah yang mazmumah, yang tercela, bid'ah yang tercela. Wadhalalah dan akan dibebaskan oleh Allah dari kesesatan. Ya, dari ad-dhalalah, sesat. Apa sih sesat itu? Seharusnya sholat itu untuk mengagukan Allah, tapi sholatnya diniati untuk pamer. Itu namanya orang sesat itu ya. Seharusnya puasa diniati untuk Allah, tapi puasa diniati untuk riya, untuk ujub, untuk sombong. Zakat seharusnya diniati untuk Allah, tapi diniati biar apa? Biar naik jabatannya, biar dilihat manusia dan lain sebagainya. Itu termasuk dhalalah. Ya. Amal baik salah niat. Ya, amalnya baik, tapi salah niat. Sholat baik, tetapi niatnya riya, ujub. Sedekah baik, zakat baik, tapi niatnya sombong. Biar dikatakan orang yang dermawan, biar dikatakan orang hebat, dan lain sebagainya. Itu namanya dhalalah, sesat. Orang yang jalannya tidak lurus. Itu namanya ad-dhalalah. Maka siapa yang mau melakukan 4 rakaat, sholat sunnah yang tidak dilihat oleh manusia,
itu akan dibebaskan oleh Allah dari kemunafikan, kekafiran, bid'ah, dan kesesatan. Hadis yang ketujuh, waqala sallallahu alaihi wasallam, waqala bersabda sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man barang siapa sholat yang sholat qoblal asri sebelum asar, arba'an, 4 rakaat, harramahullahu alannar, harrama mongko bakal ngaromake, maka akan mengharamkan padanya Allah, maka Allah akan mengharamkan orang yang mau sholat sunat 4 rakaat tadi qoblal asri alannar, yaitu mengharamkan alannar, masuk ke neraka. Ini motivasi untuk kita semuanya agar kita mau melaksanakan sholat sunnah. Kalau kita melaksanakan sholat sunnah, kalau Allah ridho, ya mestilah kalau Allah ridho. Makanya sampai-sampai Rasulullah dawuhnya seperti ini. Ya, dari Ibnu Umar diriwayatkan oleh Imam Tabrani. Man shalla qoblal asri arba'an, siapa yang mau sholat sebelum asar itu 4 rakaat, haramahullahu alannar, dia diharamkan oleh Allah dari api neraka. Intinya apa? Pokoknya kita berusaha menjalankan sholat qobliyah sama ba'diyah ya. Intinya kita belajar untuk menjalankan dengan ikhlas ya, dengan ikhlas. Insya Allah nanti di akhirat kita akan mengetahui manfaatnya, kita akan mengetahui hikmahnya. Bahkan mungkin nanti di akhirat kita akan menyesal, kenapa dulu kok saya nggak sejak muda sholat qobliyah sama ba'diyah ya. Bisa-bisa nanti di akhiratnya seperti itu. Kalau sudah ditunjukkan oleh Allah manfaatnya sholat sunnah. Ya. Kemudian hadis yang ke-8, waqala sallallahu alaihi wasallam, dan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, man barang siapa sholat yang sholat ba'dal maghribi, setelah sholat maghrib, rokaat ini 2 rakaat, qabla ayyatakallama, sebelum dia itu ngomong, berbicara dengan orang lain. Jadi sebelum ngomong-ngomong setelah sholat maghrib itu, kemudian dia langsung mendirikan 2 rakaat sholat sunnah. Kutibata, maka 2 rakaat sholat sunnah tersebut akan dicatat oleh Allah menjadikan dia itu fil ailiyin. Maka dicatatlah pahala dari 2 rakaat sholat tadi itu fi ailiyin, di dalam kelompoknya orang-orang yang iliyun, yang berada di atas. Ya, ili itu tempat yang berada di atas. Jadi fi'iliyin. Ada yang menjelaskan dalam salah satu kitab dijelaskan itu ya ad-diwan, tempat untuk dicatatnya amal-amal perbuatan baik. Itu akan ditaruh di atas fi'iliyin. Siapa yang mau melakukan 2 rakaat sholat maghrib. Ada yang mengatakan 2 rakaat sholat maghrib ini sholat awabin, ada yang mengatakan ba'dal maghrib. Ya, awabin juga bisa, awabin. Awabin itu sholat sunnah yang dilakukan antara maghrib sama isya, itu namanya sholat awabin. Ya, ini. Kemudian hadis yang ke-9, waqala sallallahu alaihi wasallam, man shalla arba'a raka'atin ba'dal isya, siapa yang mau sholat 4 rakaat setelah isya, qabla ayyatakallama, sebelum dia itu berbicara, faka'annama, maka seakan-akan seolah-olah adroka, ia mendapati Lailatul Qadri, Lailatul Qadar fil Masjidil Haram, di Masjidil Haram. Ini sebuah gambaran, ya, sebuah gambaran, sebuah ilustrasi. Kalau bisa ya ini penyemangat lah, terhib terhib ya, untuk penyemangat kita. Jangan sampai ibaratnya begitu sini iso ojo ninggal nih, seperti itu. Makanya kita belajar dan berusaha. Ya setelah ngaji inilah mudah-mudahan kita semangatnya saja. Ini paling enteng itu qobliyah ba'diyah. Kalau duha itu kita harus wudhu lagi ya, mulai baru. Tapi kalau qobliyah ba'diyah kan barengi, ibaratnya seperti itu. Ngiras ngirus ya, ngiras ngirus. Nah, hadis yang ke-10, waqala sallallahu alaihi wasallam, man shollat duha, siapa yang melakukan sholat duha, isnatai asyarata rakaatan, 12 rakaat, imanan dengan penuh keimanan, wahtisaban, dan ihtisab artinya hanya mengharapkan ridho Allah, kataballahu, maka Allah akan mencatat lahu untuknya alfa alfi hasanatin, 1.000.000 kebaikan. Wa maha, dan Allah akan menghapus anhu darinya alfa alfi sayyiatin, 1.000.000 kejelekan. Wa rafa, dan Allah akan mengangkat lahu untuknya alfa alfi darajatin, 1.000.000 derajat. Wa bana, dan akan membangunkan Allah lahu untuknya baitan, rumah fil jannati, di surga. Wa ghafara, dan akan mengampuni Allah lahu untuknya dzunubahu, dosa-dosanya kullaha, semuanya. Jadi siapa yang mau sholat duha 12 rakaat akan diberi keutamaan-keutamaan seperti itu. Meskipun juga ada perbedaan ya, mana yang lebih utama 8 rakaat apa 12 rakaat, ada mengatakan yang utama 8 rakaat. Tapi dalam hadis ini 12 rakaat. Oke, itu yang bisa saya sampaikan, saya bacakan dari hadis-hadis 50 hadis karena sudah jam 6
lebih 53. Saya kembalikan lagi kepada Mas Agung. Terima kasih sangat Ustaz atas kajian yang diberikan. Semoga kita dapat mengambil tarhib dan tarhib, ya. Jadi lebih bersemangat dalam mengerjakan amalan ibadah sunnah, mobil khusus sholat sunnah, mobil khusus sholat sunnah ba'diyah dan qobliyah. Mungkin ada hadirin yang ingin bertanya, berdiskusi, atau bertanya perihal yang lain, dipersilakan. Izin bertanya Ustaz, menawi sholat sunnah dan sholat wajib yang di kajian yang pekan lalu disampaikan Ustaz, walaupun kita mengerjakan 1 triliun amalan ibadah sunnah, itu tidak lebih afdol daripada ibadah wajib, walaupun itu satu. Kemudian kami juga pernah mendapat ilmu begitu, bahwa kalau kita mengerjakan sholat sunnah, jangan sampai seakan-akan sampai dengan mendekati wajib dari Gus Bah. Jadi waktu itu disampaikan kalau misalkan wudhunya mau sholat wajib, ya yang wudhu yang sempurna. Namun kalau misalkan untuk sholat sunnah, ya harus dibedakan. Itu bagaimana Ustaz? Jadi kami pribadi, Ustaz, izin bertanya. Kalau misalkan wudhu untuk sholat sunnah atau yang bukan wajib, ya mungkin tidak sesempurna ketika sholat wajib. Mohon arahan, karena kajiannya kan tidak bisa interaktif seperti dengan Ustaz Zainul Suci pada pagi hari. Mungkin saya salah memahami atau bagaimana? Iya, maksudnya begini. Kalau sholat wajib memang harus lebih berhati-hati Mas Agung dibanding dengan ibadah yang sifatnya sunnah. Misalnya begini, saya ambil contoh saja. Kalau puasa Ramadan, niat kalau puasa wajib itu harus sebelum sahur, Mas Agung. Jadi sebelum fajar itu sudah harus niat. Kalau dalam mazhab Syafi'i ya. Jadi nggak sah kalau saya tidak sah kalau niatnya itu habis subuh baru niat, itu nggak sah. Jadi harus diniati pada malam hari. Tetapi kalau sholat sunnah bisa diniati pagi hari bisa. Misalnya jam 8 gitu ya, kita belum makan sama sekali loh ya. Misalnya habis subuh kita wiridan sebagainya, mau makan ternyata nggak ada makanan. Kemudian kita niati puasa sunat misalnya, puasa sunat Kemis, maka sah puasanya. Itu kelonggaran ibadah sunnah. Jadi ibadah sunnah itu dilonggarkan. Kalau wajib memang dipres. Istilahnya harus berhati-hati lah. Ibaratnya seperti itu. Kalau wajib itu. Memang ada keterangan seperti itu. Tapi lebih baik ya sama-sama hati-hati kalau saya. Kalau saya ya sama-sama hati-hati. Kalau wudhu untuk ibadah sholat fardu ya kita perlu istilahnya muraqabah. Kalau dalam bahasa saya muraqabah ya. Seakan-akan kita merasa dilihat oleh Allah. Kualitas lah, kita perhatikan kualitasnya. Begitu juga dengan wudhu yang tidak untuk sholat wajib. Kalau bisa ya kita jaga kualitasnya. Jadi sama-sama berkualitas, berarti seperti itu. Kalau memang bisa dilakukan, kenapa kita harus meremehkan gitu loh. Tapi andai kata ada pilihan misalnya ya memang boleh. Jadi ada kelonggaran untuk ibadah yang sifatnya sunnah itu ada kelonggaran. Misalnya contoh lagi Mas Agung. Ketika sholat wajib, kita itu harus berdiri Mas Agung kalau bisa berdiri. Wajib berdiri. Nggak sah, kalau duduk nggak sah. Tetapi kalau sholat sunnah Mas Agung, boleh duduk. Misalnya kita terawih ya, meskipun badannya sehat gini, boleh kita tuh serawih dengan duduk tuh boleh. Tetapi ulama fikih itu mengatakan pahalanya nisfu gitu loh. Pahalanya cuma separuh dapatnya gitu. Boleh tapi sah, boleh gitu loh. Boleh, meskipun kita bisa berdiri, boleh duduk kita. Kalau sholat sunnah. Tapi kalau sholat wajib tidak sah.
harus berdiri. Tuh, jadi memang kalau dalam hal-hal yang sifatnya wajib itu ya ketat lah ya, ketat. Kalau dalam hal sunnah itu memang ada kelonggaran-kelonggaran dan sebagainya. Demikian penjelasan dari para ulama, Mas Agung. Iya, matur nuwun, Ustaz. Yang kami maksud misalkan berwudu nih untuk sholat wajib harus dibasuh 3 kali. Artinya sunnahnya ngaten nggih. Sunnah. Tapi kami menguranginya dengan membasuh 1 kali. Apakah itu termasuk dalam kategori yang tadi, Ustaz? Gini ya, kalau untuk membasuh 3 kali sama 1 kali itu tidak berhubungan dengan sholat sunnah dan sholat wajib, Mas Agung. Jadi keterangannya pokoknya ya wudhu, entah itu untuk sholat atau tidak untuk sholat, entah itu sholat wajib atau untuk sholat sunnah, atau bahkan tidak untuk sholat. Disunahkan salasan 3 kali 3 kali. Ya disunahkan, tapi itu sunnah. Wajibnya cuma 1 kali, itu wajibnya. Kemudian itu kan hukum asal. Jadi ada hukum itu hukum asal, ada hukum kondisional. Hukum kondisional misalnya seperti ini. Ketika sudah mau sholat Jumat, yang antri itu banyak. Misalnya yang antri banyak. Kalau kita wudhu kita tuh 3 kali 3 kali, kok menjadikan orang lain itu masbuk dan ketinggalan rakaat, haram bahkan hukumnya. Gitu loh, harus sekali. Tetapi kalau menjadikan orang itu tidak sempurna, ya menjadikan memudahkan orang, mempercepat orang lain, hukumnya sunnah 1 kali daripada 3 kali. Jadi ada hukum asal, ada hukum kondisional. Tapi kalau dalam kondisi normal, bukan abnormal ya, normal, ya tetap 1 kali sama 3 kali, ya baikkan 3 kali. Baik untuk sholat sunnah ataupun untuk sholat wajib. Baik untuk sholat atau tidak untuk sholat. Karena wudhu itu ya disukai oleh Allah dan sebagainya. Itu barangkali Mas Agung. Baik, matur nuwun, Ustaz. Hadirin yang lain mungkin ada yang ingin ditanyakan, disampaikan. Menyambung yang tadi disampaikan Ustaz mengenai ini boleh duduk ya untuk sholat sunnah. Iya, boleh. Kalau untuk sholat wajib harus berdiri katanya. Harus berdiri. Menawi punya anak kecil ya Ustaz. Saya pribadi punya anak kecil umur 2 tahun yang sedang dekat dengan orang tuanya, dengan bapaknya, dan ketika sholat, kemudian sholat wajib kondisinya, kemudian dia minta digendong atau dia ketika kita duduk tawaruk gitu, atau di antara 2 sujud dia duduk di pangkuan kita. Apa yang kita harus lakukan sebagai yang sedang sholat wajib? Jika memang bisa dihindari ya dihindari, maksudnya ya berusaha dilepaskan. Tapi kalau nggak bisa digendong juga tidak membatalkan sholatnya. Nabi itu dulu juga pernah, Mas Agung, Nabi itu ya digandoli sama cucu beliau, Sayyidina Hasan sama Husain. Kemudian ya digendong sama Rasulullah sambil gendong meneruskan sholatnya. Jadi itu tidak membatalkan sholat, alasannya adalah lil hajah, karena ada kebutuhan. Sebab apa? Sebab andai kata dilepas malah bahaya, kalau nggak digendong malah bahaya anak ini. Bisa-bisa jatuh, kakinya malah bisa-bisa terkilir ya, bisa-bisa membahayakan dia. Maka tidak apa-apa, itu namanya gerak yang tidak membatalkan puasa. Itu gerak lil hajah, gerak karena ada kebutuhan. Misalnya ya seperti kita sholat Allahu Akbar misalnya ya, kemudian kita rukuk, ketika ke atas kok kita dikamploi sama anak dari belakang ya. Ya ini kalau dilepas juga nggak bisa, mau disimpar juga membahayakan. Ya nggak apa-apa digendong, sambil digendong ya. Sambil digendong nggak apa-apa. Tapi ya sekedarnya ya jangan terlalu berlebihan. Ya jangan terlalu berlebihan. Jadi sekedarnya saja. Atau misalnya lil hajah itu kita ketika sholat lupa tidak silent HP misalnya ya. Ketika sholat Allahu Akbar tahu-tahu HP kita bunyi kemudian bisa mengganggu orang banyak. Kita nggak apa-apa mengambil HP kita matikan kemudian kita taruh lagi. Itu juga nggak apa-apa karena lil hajah. Karena apa? Karena kalau dibiarkan kadang-kadang bisa mengganggu. Intinya adalah la dororo wala diroro. Tidak bahaya dan tidak membahayakan orang lain. Allah itu gampang kalau hubungan dengan Allah. Yang sulit itu hubungan dengan manusia, Mas Agung. Kalau hubungan dengan Allah itu, Masya Allah, Allah itu mudah. Sing angel nek hubungan dengan manusia sing angel itu. Itu Mas Agung. Iya, terus misalnya ketika berdiri berarti rukuknya dengan isyarat agak rukuk ngeten gitu. Ya, nggak apa-apa. Baik, matur nuwun sangat Ustaz. Nggih, sami-sami. Kalau misalnya dihadapi hidup kemudian dijawab sholat gitu jelas nggak boleh.
Oh ya nggak boleh ya hari matikan saja nggak boleh. Lalu saya sholat matikan nggak boleh, itu namanya sudah mukhalafah itu ya. Walaupun dalam Jadi bahasa Arab ya. ya, Sholat. jadi hajah Mas Agung, hajah Gitu. kebutuhan itu sesuai dengan yang dibutuhkan. Misalnya ya begini Mas Agung, dalam keadaan darurat orang tuh boleh melakukan yang tidak boleh. Seperti tadi dalam keadaan darurat bisa atau hajah bisa. Contoh kecil misalnya, seorang dokter ketika harus menyuntik, dokter laki-laki yang disuntik perempuan, nggak ada dokter wanita misalnya, harus disuntik di pantatnya. Maka dia boleh membuka pantatnya itu. Tetapi ya biqadri apa atau qadiru biqadariha, hanya sebatas yang dibutuhkan saja. Yang dibutuhkan 1 cm 1 cm, orang oleh dipelorot ibaratnya kayak ngono ya. 1 cm 1 cm saja yang dibutuhkan saja. Sama seperti gendong anak tadi, yang dibutuhkan saja sekiranya dia tidak jatuh. Tidak sampai gini-gini, kalau sampai pok-pok tangan kita pok-pok sama apa tuh bokongnya ya nggak salah lagi, itu sudah berlebihan itu Mas. Itu Mas. Itu qadaru biqadariha, sesuai dengan yang Baik. kadar dibutuhkan. Iya, betul sangat Ustaz. Ya. Hadirin yang lain dari Dokter Hengki gini. Sholat sunnah 2 rakaat di Raudhah ba'da asar. Bagaimana ya Ustaz? Mengingat susahnya dapat jadwal untuk masuk Raudhah dan banyak fenomena jamaah umroh yang sholat sunnah di waktu tersebut dan dibiarkan oleh askar. Jazakallah. Memang surat Raudhah itu memang tempat yang utama ya. Jadi ma baina baiti wa mimbari raudhatun min riyadil jannah. Tempat di antara rumahku sama mimbarku adalah raudhatun, taman min riyadil jannah, di antara taman-taman surga. Makanya orang tuh berlomba-lomba di situ karena ada anjuran agar kita melakukan sholat sunnah di tempat itu. Kemudian terkait dengan sholat sunnah, bagaimana kalau setelah asar? Ini saya juga kurang tahu ya, masalahnya sholat sunnah ba'dal asar itu nggak boleh. Sholat sunnah ba'dal asar itu nggak boleh. Makanya saya juga nggak tahu apakah dibolehkan karena unsur darurat atau apa, saya juga kurang tahu. Coba nanti saya cari apakah memang betul-betul seperti itu keadaannya di Madinah itu. Apakah ba'dal asar itu dibolehkan untuk sholat sunnah. Tapi kalau sholat wajib nggak apa-apa. Yang permasalahannya kan apakah itu sholat sunnah itu loh. Apakah memang betul-betul dibiarkan oleh askari? Saya juga kurang tahu. Coba nanti saya cek ya. Saya itunya lagi, Mas Agung. Masalahnya saya juga belum tahu duduk masalahnya, Mas Agung. Iya, betul Ustaz. Kalau yang pernah kami dapat dari guru kami, kalau sholat sunnah ini sholat sunnah yang dibolehkan pada waktu tersebut, misalkan kita ketika masuk masjid ngaten gitu, sholat sunnah tahiyatul masjid pada waktu ketika kita masuknya ketika waktu pada asar atau ketika habis subuh ngaten, atau sholat sunnah apa istilahnya itu, sholat sunnah saya lupa istilahnya, sholat sunnah yang dibolehkan dengan apa, saya niat sholat sunnah ngoten mawon iku istilahnya napa nggih Ustaz? Sholat sunnah Mutlak, napa nggih? surat Mutlak mutlak. nggih. Sholat mutlak diperbolehkan ngoten nggih Ustaz. Napa ngoten nggih Ustaz? Saya coba nanti saya carinya di kitab saya juga itu ya, kurang tahu. Tapi setahu saya memang untuk sholat sunnah setelah ba'dal asar sama ba'da subuh itu nggak boleh Mas Agung, di dalam kitab yang pernah saya baca. Cuman apakah ada perkecualian? Apakah ada beberapa sholat sunnah yang dikecualikan sehingga kita boleh melakukan, misalnya dalam keadaan darurat atau dalam keadaan tahiyatul masjid atau dalam keadaan di raudhah yang masuk saja sulit, sehingga kita masuknya jatahnya habis asar ya mau nggak mau ya harus sholat sunnah. Coba nanti saya kalau sempat, tapi saya nggak janji ya. Coba nanti saya buka-buka di buku dulu, di kitab dulu. Maksudnya saya nggak berani jawab kalau nggak betul-betul pernah saya baca, Mas Agus. Saya nggak berani jawab. Kayak Ustaz matur sangat. Hadirin yang lain mungkin apakah ada yang ingin ditanyakan? Apabila sudah tidak ada, karena waktu juga yang membatasi kita, mohon untuk memimpin doa Ustaz untuk menutup kajian pagi hari ini.
A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Allahumma ighfir lana warhamna wahdina innaka antal ghafurur rahim. Allahumma hab lana min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Al-Fatihah. Wabillahi taufik wal hidayah wa ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Betul sangat Ustadz Dr. Zainul Jufti LCMHI dan hadirin sekalian, para dokter, para nakes sekalian, dan semua jamaah yang sudah hadir dalam kajian pada pagi hari ini. Semoga menjadi ilmu yang bermanfaat dan barokah untuk kita semua. Semoga Ustadz dan keluarga selalu dijaga oleh Allah, diberikan kesehatan, diberikan keteguhan iman, dan kita semua dapat menjalankan ibadah puasa di bulan Ramadan sampai dengan 30 hari penuh. Insya Allah kita akan menemui Idul Fitri bersama-sama, dan kita akan bersama-sama juga ke surganya Allah bersama Nabi Muhammad SAW. Kita tutup dengan bacaan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin, istighfar, astagfirullah, dan doa kafaratul majelis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih dan mohon maaf. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Atur sangat Ustaz.